Baik, yang pertama yaitu mengenai konsep musyarakah dan karakteristiknya. Apa itu musyarakah? Jadi secara bahasa, musyarakah adalah persekutuan, kerjasama, dan percampuran harta. Secara istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak menyetor modal, berhak mengelola usaha, berbagai keuntungan sesuai kesepakatan, dan menanggung kerugian sesuai porsi modal. Adapun dasarnya yaitu Syariah Islam dan PSAK 106. Jadi intinya musyarakah itu adalah kerjasama, yaitu semua pihak menyetor modal, boleh ikut mengelola usaha, untung dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung sesuai besar modal yang disetor, dan ini juga berbeda dengan akad lain seperti mudharabah. Adapun karakteristik utama dari musyarakah yaitu yang pertama penyertaan modal. Bisa uang tunai, barang, aset, atau keahlian. Nilai harus jelas dan disepakati. Yang kedua yaitu pengelolaan. Semua mitra berhak ikut mengelola ataupun menunjuk satu pengelola. Yang ketiga yaitu pembagian hasil. Labanya bebas disepakati, boleh beda dari porsi modal, dan rugi wajib sesuai porsi modal. Adapun perbedaannya dengan mudharabah, yaitu musyarakah semua beri modal dan bisa dikelola, sedangkan mudharabah hanya satu pihak beri modal dan pihak lain mengelola. Adapun 4 ciri utamanya yaitu modal jelas, hak kelola terbuka, aturan untung rugi beda dan berbeda dengan mudharabah. Paling penting, laba boleh diatur, rugi wajib ikut porsi modal. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi kontribusi modal, pencatatan setoran modal. Modal dicatat sebesar nilai wajar aset atau uang yang disetor. Setoran awal maupun tambahan modal dicatat di akun modal masing-masing mitra. Contoh jurnalnya yaitu kas atau aset di debit, modal mitra A di kredit, dan modal mitra B di kredit juga. Dalam pencatatan akuntansi, modal dicatat sebesar nilai wajar saat disetor, baik berupa uang, bangunan, kendaraan, ataupun barang. Setiap mitra punya akun modal sendiri yang bertambah jika ada setoran baru. Selanjutnya, akuntansi bagi hasil dan kerugian. Pertama, pembagian keuntungan. Dasar, nisbah atau kesepakatan tidak harus sama dengan persentase modal. Jurnalnya, kurangi laba usaha, tambah hak atau modal mitra. Yang kedua, pembagian kerugian. Dasarnya, porsi modal atau wajib, tidak boleh diubah perjanjian. Jurnalnya, kurangi modal masing-masing mitra sesuai porsi. Jadi untuk laba, kita ikuti kesepakatan bersama, misal modal 60 banding 40, tapi bagi hasil boleh 70-30. Tapi kalau rugi, harus ikut porsi modal, rugi langsung mengurangi nilai modal masing-masing mitra. Yang terakhir, penyusunan laporan keuangan. Sesuai PSAK 106, laporan harus lengkap dan transparan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, tampilkan aset, utang, dan rincian modal masing-masing mitra. Kedua, laporan laba rugi, hasil usaha, pendapatan, beban, laba atau rugi bersih. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Perubahan modal adalah setoran, pembagian laba, penyerapan rugi. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, penjelasan akad, nisbah, dan kebijakan akuntansi. Jadi, laporan keuangan musyarakah lengkap seperti perusahaan biasa, tapi bedanya di neraca dan laporan perubahan ekuitas, kita harus memisahkan dan menampilkan rincian modal masing-masing mitra secara terperinci. Jadi, kesimpulan materi kami, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua, setiap mitra memiliki hak untuk ikut mengelola usaha atau menunjuk pihak tertentu sebagai pengelola sesuai kesepakatan. Yang ketiga, keuntungan atau laba dibagikan berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal dan tidak harus sama dengan porsi modal. Yang keempat, kerugian atau rugi wajib dibagi sesuai proporsi modal yang disetor oleh masing-masing mitra sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam syariah. Yang kelima, dalam akuntansi musyarakah, setiap setoran modal dicatat berdasarkan nilai wajarnya dan harus dipisahkan untuk masing-masing mitra. Yang keenam, PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah agar laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Yang terakhir, laporan keuangan harus menunjukkan posisi modal, pembagian laba, serta penyerapan kerugian secara jelas sehingga seluruh pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Labana al Yaw ready.